Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogho, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para asatid, guru-guru kita yang terhormat, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Hendi, dan para sesepuh lainnya, Bapak Sayuti, Bapak Jikandadi, dan seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RW, Om Rio, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir tanpa terkecuali. Semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mic-nya kayaknya nggak biasanya ya, biasanya empuk, ini rada berat ini. Nah Bapak Iran, biasanya lebih peka, lebih empuk. Ini kok berat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, melanjutkan kajian Nashaihul Ibad. Dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, Bu. Seneng nggak Bu ketemu bulan Maulid? Bapak seneng? Kenapa seneng? Saya secara pribadi nggak tahu kenapa, pokoknya seneng aja kalau udah masuki bulan Maulid. Jadi kita merasa bergembira karena ini merupakan bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasanya seneng gitu. Semoga dengan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah, dengan memperbanyak membaca sholawat, menjaga sunnah-sunnahnya, kita semua akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nah ini lebih enteng nih Pak Iran. Ini nggak perlu nempel ke bibir mic-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kembali melanjutkan kajian Nashaihul Ibad. Masih pada babus sudasi. Kemarin kita pada makalah yang keempat ya, belum selesai. Bahwa di makalah keempat itu Allah menyembunyikan 6 perkara. Salah satunya kemarin sudah kita bahas, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan, menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan, menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, menyembunyikan kekasihnya para wali-walinya Allah di antara manusia. Sekarang yang kelima, wa katamal mauta fil umri. Yang kelima, wa katamal mauta, Allah menyembunyikan kematian fil umri, di setiap umur manusia. Siapapun yang merasa berumur, siapapun yang merasa hidup, pasti di dalamnya ada kematian. Allah menyembunyikan di dalam umur, artinya berapapun umur kita, semua layak untuk dimatikan oleh Allah. Semua pantas mendapatkan kematian.
Bayi baru lahir mati, boleh nggak Bu? Ya boleh, dan banyak udah. Bocah lagi lincah-lincahnya, lagi gesit-gesitnya, mati Bu. Lagi gagah-gagahnya, kerja lagi bagus-bagusnya, karir lagi di puncak, mati. Ada banyak. Udah tua mati, nah ini lebih banyak. Emang seharusnya kalau sudah tua ya, seharusnya nggak Pak? Iya seharusnya. Emang kalau udah tua mau kemana? Ini mohon maaf nih ya Mas. Artinya kematian itu pantas untuk siapa saja. Dan syarat kematian, sering saya ulang-ulang, syarat kematian tidak harus nunggu tua. Mau kecil, mau muda, semua pantas untuk mati. Syarat kematian juga tidak nunggu sakit. Malah kadang-kadang itu yang sehat mati duluan. Yang sakit tuh, yang dirawati nggak mati-mati. Yang ngerawat malah. Ada nggak begitu Pak? Ya banyak kejadian begitu. Yang ngerawatin malah mati duluan. Yang dirawat yang mati-mati. Yang rajin ibadah mati duluan. Yang hobi maksiat enggak mati-mati. Ada. Kadang-kadang itu Allah memberikan tontonan kepada kita itu. Kadang saya pikir ya ada lucunya, ada menegangkan juga. Yang lagi rajin-rajinnya ibadah malah mati. Yang mabuk tiap hari, mancing tiap hari, lo nggak mati-mati itu Pak, sehat, panjang umur gitu. Nah di sini renungan buat kita semua bahwa kita semua pantas untuk mati. Dan mati itu bersifat fujaah. Mati itu bersifat dadakan Pak, tiba-tiba. Walaupun orang itu dikasih sakit, tetap begitu ada kabar kematian, ya rasanya mendadak. Mendadak. Makanya karena mati ini bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja, maka orang yang cerdas secara keimanannya, dia selalu mempersiapkan diri untuk menjemput menunggu kematian. Yang benar menjemput apa menunggu kematian? Menjemput kematian. Kita Pak yang menjemput kematian, bukan kematian yang menjemput kita. Kita yang menjemput. Karena setiap orang itu punya ajal, batasan hidup masing-masing, punya masa kontraknya masing-masing. Kita yang terus bergerak menuju batasan itu. Dan kita nggak bisa menghindar Pak. Saya nggak mau bergerak maju, mau mundur, ya nggak bisa. Makanya setiap hari bertambahnya waktu, bertambahnya umur, itu berarti bertambah dekat dengan ajal kematian. Nah, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tanda-tanda orang itu mendapatkan rahmat Allah sebelum dimatikan Pak. Yang pertama, Allah kasih sakit tuh orang. Allah kasih sakit. Ibu pengennya mati dadakan apa sakit dulu? Bapak pengennya gimana? Sakit dulu apa dadakan langsung? Milih aja Pak, siapa tahu dijabah malam ini kan. Apa pilihan lebih enak? Emang dua itu, sakit dulu apa langsung mati sek gitu loh Pak. Mati. Gimana? Langsung mati. Langsung mati. PRT gimana? Gak mau mati? Ya malah bahaya itu, gak mau mati. Ini yang perlu saya sampaikan. Justru Bapak Ibu, orang itu yang disayang Allah itu justru tanda-tandanya dikasih sakit sebelum dimatikan. Kenapa demikian? Karena sakit yang Allah berikan itu adalah sebuah peringatan. Dikasih peringatan lebih dulu, lo mau gua mati ini,
saya kasih sakit. Kalau orang itu sabar, ridho dengan sakitnya, maka itu menghapus seluruh dosanya. Sehingga ketika dia dimatikan, dosa dia udah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ada orang ngomong begini, besok kalau saya sudah waktunya pengennya mati nggak pakai sakit, biar nggak ngerepotin keluarga, begitu kan? Iya, kalau pas lempengan lagi ibadah, habis sholat terus mati sek, alhamdulillah. Nah kalau pas mancing coba, lagi ngelempar ada set gitu kan, terus mati gitu kan gak enak tuh Pak. Gimana, mau sakit dulu apa langsung mati? Ustaz Burhan gimana? Ya. Sakit tapi berapa hari Pak Irhan? Gak apa-apa Pak, ini sebuah pilihan. Bapak kalau mau pengen, berdoalah, berdoa. Jangan begini, terserah Allah deh. Ya memang semua terserah Allah, tapi kita diizinkan untuk meminta, berdoa. Nah, Pak Iran pengennya sakit dulu, tapi jangan lama-lama gitu kan. Ya, jangan lama-lama ini berapa hari, tentuin, karena kadar lamanya itu beda-beda Pak. Berapa hari Pak Iran? Nggak bisa jawab. Makanya Bu, Pak, dulu udah pernah saya sampaikan, Bapak Ibu ada sebuah ijazah, dulu udah pernah saya sampaikan, masih ingat apa enggak? Kalau Bapak sering baca ini, doa ini, nanti Allah kasih satu, meninggal mendapatkan pahala syahid. Yang kedua, mati husnul khotimah. Husnul khotimah dan mendapatkan pahala syahid. Yang ketiga, bisa mati sesuai dengan keinginannya. Ibu pengennya mati, saya pengen mati pas sholat, umpamanya begitu. Dijabah oleh Allah. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Nah itu doanya. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Dulu udah pernah saya sampaikan kan? Dibaca 25 kali sehari semalam. Udah diamalkan belum? Loh, udah pernah saya sampaikan. Itu dibaca 25 kali sehari semalam. Insya Allah kapan waktu kita dimatikan Allah, satu, mati sesuai rencana, sesuai keinginan kita. Ya Allah, pengen besok saya pengen matinya pas tahajud pamannya, insya Allah dijabah Pak. Kedua, dijamin husnul khotimah. Ketiga, mendapatkan pahala mati syahid. Nah itu diamalkan 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Kan pendek itu Pak. Nah itu diamalkan. Itu kalau Bapak pengen mati, kalau belum pengen atau nggak pengen dimatiin ya nggak usah baca. Selanjutnya, wakatama sholatal wusta. Wakatama, dan Allah menyembunyikan as-sholatal wusta, yaitu sholatul wusta. Sholatul wusta ay al-fudla, sholat yang paling utama. Fis sholawati, di dalam sholat yang jumlahnya ada 5 waktu. Jadi Allah, kewajiban kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan di antara 5 itu ada sholat yang disebut as-sholatul wusta, sholat yang paling dimuliakan oleh Allah.
Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang bunyinya hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah oleh kalian as-sholawati, terhadap 5 sholat yang sudah diwajibkan, was sholatil wusta, terlebih-lebih sholat wusta. Nah, itu dirahasiakan oleh Allah. Walaupun beberapa ulama ada yang berpendapat sholat wusta adalah sholat asar. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Sholat wusta adalah sholat asar. Ada yang berpendapat sholat wusta adalah sholat subuh. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Nah, kalau menurut saya paling enak nggak usah dibeda-bedain, kerjain saja limanya. Begitu Pak ya, kerjain saja 5-5-nya. Kalau bisa pas asar perjuangkan, bisa berjamaah, subuh bisa berjamaah, usahakan. Kalau nggak bisa 5 waktu berjamaah, paling tidak asar sama subuh perjuangkan sholat berjamaah. Karena di antara 2 sholat itulah ulama berpendapat itulah sholat wusta. Termasuk terangkan dalam tafsir Jalalain, itu beliau menyatakan sholat wusta adalah sholat asar. Tapi dalam keterangan yang kitab lain, sholat wusta ya sholat subuh. Nah, disinilah kita kerja dua-duanya, 5-5-nya kita kerja. Kenapa harus sholat? Begini Bapak Ibu, sholat itu semuanya baik karena itu kewajiban. Namun kenapa jumlahnya menjadi beda-beda? Jumlahnya beda-beda dari 4, 3, dan 2. Ternyata jumlah ini itu memberikan makna filosofi kepada kita semua. Sholat subuh contohnya 2 rakaat. Kenapa nggak dibikin 4? Ya, jangankan 4, 2 aja pada bolong. Kira-kira begitu Pak. 2 saja yang ringan itu pada kesiangan, pada bolong. Bagaimana kalau 4? Namun ternyata dari 2 rakaat itu, sholat subuh contohnya Pak, itu mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu sholat yang disaksikan oleh 2 shift malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Itu sholat subuh Pak. Innahu kana masyhuda. Itu sholat yang dipersaksikan oleh 2 shift malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Nanti ada lagi zuhur. Zuhur kenapa ditaruh di tengah bolong, tengah siang, tengah hari? Karena di situ ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah keterangan riwayat Pak ya. Di situ Allah justru membuka pintu langit. Siapa yang zuhurnya serius, dia berdoa dengan serius. Bahkan qobliyahnya itu disunahkan 4 rakaat Pak. Bapak biasanya berapa rakaat qobliyah zuhur? 2. Keseringan malah enggak kan? Nah ini 4 kalau bisa. Kalau bisa 4 Bu. Memang sunahnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu qobliyah zuhur. Zuhur itu istimewanya di situ pintu langit dibuka. Makanya zuhur usahakan berjamaah, zikir, doa yang banyak, mumpung pintu langit dibuka. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya itu setiap hari Senin sholat zuhurnya di Masjid Polres Depok. Setiap hari Senin. Itu Bapak Kapolres, Pak Arya, itu cakep tuh ibadahnya. Beliau itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat. RW kalah Pak. RW berapa Pak RW? Pak Kapolres itu rutin. Jadi adzan langsung buru-buru udah. Beliau qobliyahnya 4 rakaat. Dan itu jarang loh Pak. Jangankan pejabat, orang biasa loh. Qobliyah zuhurnya 4 rakaat itu jarang.
Itu saya anggap cakep itu, menjaga sunnah. Lalu ada lagi asar. Asar ini juga punya keistimewaan tersendiri, Pak. Karena di asar inilah Allah mulai menerima catatan amal kita dari pagi sampai petang. Disitulah sholat asar sebagai penutup. Kalau asarnya cakep, maka hitungan sehari dianggap cakep. Kalau asarnya nggak terjaga, amaliyah seharian itu dianggapnya jelek. Nah, makanya disinilah yang alasan berpendapat bahwa asar itu salah satu sholatul wusta, maka dijaga. Maghrib juga begitu. Maghrib pembuka malam, mengawali malam. Kalau awalnya bagus, biasanya kesononya juga bagus. Nanti ketemu Isya. Isya itu bagusnya ya rada maleman, Pak, bagusnya. Nah, cuman kalau kini dibikin maleman malah nggak ada yang jamaah kan? Ya udah sesuai waktu aja. Isya. Isya ini waktu yang benar-benar penghantar tidur, penghantar istirahat. Bapak, Ibu belum sholat Isya kok tidur, nggak bakal nyenyak tidurnya. Betul? Gelisah. Malah mimpi buruk, iya. Tapi kalau kita sholat Isya dulu ya, udah beres semua nih, kewajiban sunnah udah beres semua, udah mau tidur silahkan. Itu kualitas tidurnya jauh lebih bagus. Karena Isya itu salah satunya menghantar tidur untuk menemukan kedamaian di dalam tidur. Nah, tidur itu ya penting, Pak. Sehingga nanti kalau Isyanya bagus, biasanya bisa bangun untuk tahajud. Gampang tahajudnya, enteng. Kalau Isyanya bagus. Kalau Isyanya kok asal-asalan nih, nggak berjamaah, udah buru-buru Lisa. Buru-buru, nggak berjamaah gitu kan. Ngasalah. Itu biasanya walaupun kebangun tengah malam, susah untuk tahajud. Nah, ini semua berkaitan. Makanya jagalah sholat 5 waktu, terlebih-lebih sholatul wusta. Baik, selesai makalah yang keempat tentang perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pada makalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, makalah ucapan nasihat yang kelima. Ola telah menyampaikan, yaitu Utsmanu radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Utsman, sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan nasihat untuk kita semuanya. Apa nasihatnya? Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khaufi. Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, fi sittati anwa'in minal khaufi, selalu berada pada 6 macam ketakutan. Selalu berada pada 6 macam ketakutan. Apa aja itu 6 macam itu? Yang pertama, ahaduha, yang pertama, min kibalillah, yaitu ketakutan di hadapan Allah. Apa yang ditakutkan di hadapan Allah? Ayyakhudha minhu al-imana. Takut kalau Allah mencabut iman dari diri seorang mukmin. Ini yang kita takutkan, Pak. Karena kita kan nggak pernah tahu ending besok kematian kita ini mati bawa iman apa tidak. Itu masih rahasia, Bapak Ibu. Kita hanya bisa berusaha, berdoa, dan memantaskan diri kepada Allah, pantas untuk dimatikan husnul khotimah, bawa iman dan Islam. Tapi itu semua masih menjadi rahasia. Dan ini harus kita khawatirkan. Makanya kenapa kita selalu berdoa. Selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Saya loncat Pak, biar cepat ke poinnya. Kita butuh rahmat Allah ketika mau mati. Rahmat Allah itu apa? Ditetapkan iman dan Islam. Itu penting Pak. Jangan sampai pernah berpikir begini, ya gimana aja Allah lah. Jangan. Kita berdoa, makanya sering kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ma'rifatik. Kita juga sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz. Kita doa itu, ya Allah jangan kau cabut hidayah yang pernah kau tanamkan dalam hatiku. Itu semua adalah bagian dari doa agar kita tetap nanti dimatikan dalam keadaan iman. Sebab kalau sampai kita mati nggak bawa iman Pak, semua menjadi sia-sia. Sholat kita, puasa kita, ibadah kita, semuanya menjadi sia-sia kalau sampai kita mati nggak bawa iman. Makanya ini yang doa yang jangan pernah Bapak tinggal, agar ditetapkan iman Islam kita, diwafatkan husnul khotimah. Makanya setiap muqaddimah itu nggak saya tinggal, selalu muqaddimah saya nggak saya rubah. Semoga diistiqomahkan dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan itu penting Pak. Jangan sampai kita mati su'ul, itu jangan sampai. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Maka kita terus berdoa, memantaskan diri. Dan pesan Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, beriman. Jangan. Nah, kita kan nggak pernah tahu besok kita matinya bagaimana. Kita hanya bisa berdoa, berusaha memantaskan diri di hadapan Allah. Karena banyak Pak kasus begitu Pak. Bagaimana orang yang tadinya kelihatannya tekun beribadah, ternyata di penghujung hidupnya dia keluar dari keimanannya. Naudzubillah min dzalik. Dan kasus sebaliknya, yang kelihatannya tadinya nakal, maksiat mulu, loh di penghujung hidupnya ketemu dengan pintu tobatnya, mati husnul khotimah. Jadi semua menjadi rahasia, dan kita tidak bisa menghakimi seseorang. Wah itu mah ahli neraka, nggak boleh kita ngomong begitu. Kita juga nggak boleh, wah ini Al-Farqo pasti surga semua. Ngomong begitu ya nggak boleh. Kita hanya bisa berharap semoga kita semua menjadi ahli surga, hanya berharap. Makanya kita takut Pak, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Terlebih-lebih ketika kita mau tidur, ketika kita mau tidur, itu jangan lupa berdoa Pak. Sebab orang mau tidur itu hakikatnya orang mau mati. Makanya kan begitu doanya, Allahumma bismika. Ya, artinya apa Bu? Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Artinya namamu itu berarti ya iman. Kita pengennya begitu, mati ya iman, hidup juga iman. Itu penting Pak. Dan ini Bapak Ibu, tanamkan kuat-kuat ke anak cucu kita. Sebab akhir zaman tuh Bapak Ibu, iman tidak hanya tebal tipis, tidak. Akhir zaman tuh iman keluar masuk. Pagi iman, sore sudah kufur. Naudzubillah min. Sore iman, lo malam udah berubah jadi kufur. Anak-anak kita semakin hari Bu, semakin jauh dari pengajian, semakin jauh dari ibadah. Makanya ini tantangan terberat buat kita itu, bagaimana anak jangan sampai terjauhkan dalam urusan agama. Nah kita orang tua juga harus paham, kadang-kadang orang tua juga begitu sih. Urusan agama, ngaji kadang nggak dipeduliin. Giliran yang apa Om? Wah,
kursus bola, badminton, luar biasa Om ya, berani bayar mahal gitu. Ngaji libur ya nggak apa-apa, ngaji libur, yang penting kursus bulannya jangan libur loh. Kadang-kadang tuh begitu Pak. Padahal itu membahayakan. Makanya kita doa, ada sebuah doa yang bagus Bu di dalam Al-Quran. Kemarin yang ikut tasmi'an Al-Quran, sudah saya kumpulkan doa-doa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah dan yang terdapat dalam surah Ali Imran. Sudah saya print out, nanti saya fotokopi, nanti saya bagikan. Doa itu dibaca, diamalkan. Itu doa yang tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik, yang solih. Nah, ini doa luar biasa. Sholat Isya, loh itu lagi ngapain tuh di pinggir empang itu? Puter. Lah gitu. Loh kok ada perempuan di sampingnya lah, pakai peluk-pelukan segala, itu siapa itu? Betapa malunya kita dipertontonkan seperti itu. Nauzubillahimin, itu yang kita takutkan. Nah, makanya kita berdoa istighfar. Salah satu doa Pak yang menghapus semua keburukan kita, biar malaikat hafadzah juga nggak lupa. Emang malaikat hafadzah bisa lupa? Ya bisa, kalau dibikin Allah lupa ya lupa Pak. Yaitu baca akhir surah Al-Baqarah dari ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Terus yang sering kita baca dalam tahlil tuh Pak, itu baca dalam doa. Ya, sampai selesai. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu rahasianya Pak. Wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Waghfir lana, ya Allah ampuni kami. Apa bedanya maafkan dengan ampunan? Beda. Kalau diampunin, dosa kita nggak dibales, kejahatan kita nggak dibales Allah, itu diampuni. Tapi catatannya masih ada, rapot nilai merahnya itu loh masih ada. Itu namanya diampuni. Beda dengan wa'fu anna, dimaafkan. Kalau dimaafkan, kesalahan kita nggak dibales dan dilupakan oleh Allah, catatannya dihapus oleh Allah, sehingga besok pada pemutaran video tidak muncul lagi tuh. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ini bedanya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Semoga kita semua besok diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dibersihkan semua catatan buruk kita di persidangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.